Oke, jenis-jenis reaksi redoks ya. Yang pertama adalah reaksi redoks ya. Pengertiannya apa? Reaksi di mana ada zat yang mengalami oksidasi dan reduksi tetapi zatnya berbeda. Jadi yang oksidasi dan reduksi itu zatnya berbeda, namanya reaksi redoks. Oke, contoh di sini ya. Na ya. Di sini Na biloknya karena sendirian dia 0 ya. HCl kita cari satu-satu, baik dari H-nya boleh atau dari Cl-nya juga boleh ya. Angka depan koefisien nggak pengaruh ya. Oke, misalkan dari Cl-nya bisa. Cl itu min 1 kali 1 min 1 ya. Biar netral ya, plus 1 bagi 1 plus 1. Kemudian NaCl mau dari Na-nya juga boleh. Na itu plus 1 kali jumlahnya di sini 1 plus 1 kali 1 plus 1. Biar netral di sini min 1 bagi 1 min 1. H2 ya, namanya sendirian juga tapi yang apa namanya jenis ini biloknya 0. Kemudian kita tarik ya. Na ya dari 0 ke plus 1 berarti dia mengalami perubahan ya. Na dari 0 ke plus 1. Kemudian H ya dari plus 1 ke 0 berarti mengalami perubahan juga ya. H dari plus 1 ke 0. Kemudian Cl dari min 1 ke min 1 berarti nggak mengalami perubahan. Oke, kita tulis dulu ya. Na dari 0 ke plus 1 berarti biloksnya naik. Nah, kayak pengertian tadi, kalau biloksnya naik namanya reaksi oksidasi. Oksidasi. Kemudian H dari plus 1 ke 0 berarti turun, namanya reaksi reduksi. Nah, dalam reaksi redoks ya, yang pertama kalian harus bisa menentukan bilok-bilok ini. Yang kedua mencari 4 pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama reduktor ya. Kayak tadi, yang namanya reduktor itu zat yang mengalami oksidasi ya. Zat yang mengalami oksidasi. Berarti apa? Letaknya sebelah kiri. Di sini yang mengalami oksidasi adalah Na ya. Berarti kita tulis jawabannya, zat yang mengalami oksidasi adalah Na. Ya. Kemudian oksidator berarti zat yang mengalami reduksi. Nah, di sini yang reduksi adalah H-nya ya. Tapi karena ini zat berarti satu kesatuan ini kita tulis. Koefisiennya nggak usah, angka depannya nggak usah. Berarti kita tulis oksidatornya adalah HCl. Ya. Kemudian zat hasil ya. Zat hasil berarti sebelah kanan tanda panah ya. Kalau reduktor oksidator sebelah kiri tanda panah, kalau zat hasil sebelah kanan tanda panah. Nah, zat hasil oksidasi kita tarik oksidasi ya. Nah, di sini berarti dapatnya NaCl ya. Zat hasil oksidasinya NaCl ya. Kemudian zat hasil reduksi ya. Reduksi kita tarik dapatnya H2. Nah, di sini ya, dia termasuk reaksi redoks. Kenapa? Secara pengertian, reaksi di mana ada zat yang mengalami oksidasi dan reduksi, tapi zatnya berbeda. Yang oksidasi Na-nya, yang reduksi H-nya. Makanya apa? Jenisnya namanya reaksi redoks. Ya, yang kedua, reaksi autoredoks ya, atau ada nama lainnya disproporsionasi. Disproporsionasi. Nah, ya. Ini nama lainnya dari reaksi autoredoks. Ini pengertiannya apa? Reaksi di mana ada zat yang mengalami oksidasi dan reduksi, tapi zatnya sama. Yang mengalami oksidasi dan reduksi zatnya sama. Kita ke sini ya. Ada di sini NaClO ya. Kalau ada bilok 3 seperti ini, berarti apa? Depan dan belakang dulu ya, tengah-tengahnya nanti. Na itu plus 1 kali 1 plus 1 ya. O itu min 2 ya, min 2 kali 1 min 2. Biar netral, ada plus 1, ada min 2, berarti biar netral ini harus plus 1 ya. Kemudian NaCl mau dari Na nya boleh. Na itu plus 1 kali 1 plus 1 ya. Biar netral ini berarti min 1 bagi 1 min 1. Kemudian NaClO ya, berarti depan belakang dulu. Na di sini plus 1
plus 1 kali 1 plus 1. O itu min 2 ya. O itu min 2 dikali 3 berarti min 6. Biar netral berapa? Biar netral berarti ini harus plus 5 bagi 1 plus 5. Nah, kemudian kita coba tarik ya. NA-nya dari plus 1 plus 1 plus 1. Berarti NA-nya nggak ada perubahan, biarin ya. Kemudian CL, nah di sini CL dari plus 1 min 1 plus 5. Nah ini berarti apa? Dari sini ke sini ya ada perubahan. Kemudian dari sini dia ke sini ada perubahan lagi. Jadi ada dua perubahan. Oh, dari min 2 ke min 2 berarti nggak ada perubahan. Nah sekarang kita tulis ya. Dari plus 1 ke min 1 berarti turun ya. Turun berarti namanya reduksi. Reduksi. Kemudian dari plus 1 ke plus 5 berarti naik, namanya oksidasi. Nah, ini namanya reaksi redoks. Kenapa? Secara pengertian, reaksi di mana ada zat yang mengalami oksidasi dan reduksi, zatnya sama ya. Yang mengalami oksidasi dan reduksi itu zatnya sama, yaitu yang di sini Cl-nya ya, NaClO ini. Ya. Kemudian berarti apa? Reduktor. Reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi apa? NaClO ini. Ya, kita tulis berarti yang mengalami reduktornya NaClO. Yang mengalami oksidator, yang mengalami reduksi sama NaClO. NaClO. Kemudian zat hasil oksidasi. Kita tarik oksidasinya, zat hasilnya berarti NaClO3 ya, saya tulis di sini NaClO3. Kemudian zat hasil reduksi ya, kita tarik reduksi NaCl ya, di sini dapat NaCl. Kemudian yang ketiga ya, reaksi konproporsionasi adalah reaksi di mana hasil reduksi dan hasil oksidasi zatnya sama, atau nama lainnya kebalikan dari autoredoks ya. Ini namanya konproporsionasi. Nah, contohnya H2S ya. Kalau kita dari hanya H itu plus 1 kali 2 berarti plus 2 ya. Biar netral ini min 2 bagi 1 min 2. SO2, S itu dari O-nya ya, dari O-nya. O itu min 2 kali 2 min 4 ya. Biar netral berarti S-nya di sini plus 4 bagi 1 plus 4 ya. Kemudian 3S. Nah, ini sendirian berarti 0 ya. H2O ya, dari hanya boleh H itu plus 1 kali 2 plus 2. Biar netral min 2 bagi 1 min 2. Nah, kemudian kita cari ya. H dari plus 1 ke plus 1 berarti nggak ada perubahan ya. Kemudian, oh ini nggak ada duanya ya, H2OSO2. Oke, ini kurang angka 2 ya, 2S. Nah ini ya. Oke, H2S di sini apa namanya? Hanya plus 1 nggak ada perubahan ya. O-nya di sini min 2 nggak ada perubahan. Yang ada perubahan siapa? S di sini ya. Saya lingkarin, S-nya dari min 2 ya. Min 2 ke 0. Nah ini berubah ya. Dari plus 2 ya, dari plus 2 ke 0 juga ya. Jadi apa namanya, S nya mengalami apa namanya, perubahan dari min 2 ke 0, dari plus 4 ke 0 ya. Kemudian apa kita tulis ya, dari min 2 ke 0 berarti naik. Jadi apa, prosesnya namanya oksidasi. Kemudian dari plus 4 ke 0 turun, namanya reduksi. Nah, ya. Kemudian reduktor, berarti apa? Zat yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Berarti H2S. Ya. H2S. Kemudian siapa yang mengalami oksidator? Berarti yang mengalami reduksi, berarti SO2. Ya. Kemudian zat hasil oksidasi, zat hasil reduksi, zat hasil oksidasi berarti ini S ya. Zat hasil reduksi juga S. Nah, jadi
Kenapa ini namanya reaksi konproporsionasi? Karena apa? Yang mengalami zat hasil oksidasi dan reduksinya sama atau kebalikan dari autoredox. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal-soal untuk pendalaman. Oke, ini ada 4 soal ya. Dari 4 soal ini kita akan menentukan mana yang termasuk reaksi redoks, autoredoks, konproporsionasi, dan bukan redoks. Dari setiap reaksi ini akan kita cari oksidator, reduktor, zat hasil oksidasi, dan zat hasil reduksi. Dari nomor 1 ya, 2HClO plus 2HCl tanda panah 2Cl2 plus 2H2O. Kita tentuin biloknya dulu ya. Nah, di sini ada 3 atom ya. Kita cari yang kanan dan kirinya dulu. H itu plus 1 ya, kali 1 plus 1. O itu min 2 kali 1 min 2. Biar netral ya, berarti Cl-nya di sini plus 1 bagi 1 plus 1. HCl dari hanya H itu plus 1 ya, kali 1 plus 1. Cl berarti apa? Biar netral, dia nilainya min 1 min 1. Cl2 ya, ini unsur bebas yang bergabung sejenis, biloxnya 0. 2H2O ya, H itu plus 1 ya, H itu plus 1 kali 2 plus 2. Biar netral, otomatis ininya min 2 bagi 1 min 2. Nah, kemudian kita lihat perubahannya. H dari plus 1 ke plus 1 nggak ada perubahan ya. Kemudian di sini ada lagi plus 1 ke plus 1 nggak ada perubahan. Cl dari min 1 ya ke 0. Nah, ini dari min 1 ke 0. Kemudian ada lagi di sini Cl ya. Dari plus 1 ke 0, ini dari min 1 ke 0 ya. Jadi perubahannya dari plus 1 ke 0, dari min 1 ke 0. Kemudian O dari min 2 min 2, berarti nggak ada perubahan ya. Nah, sekarang kita tentukan di sini ya, dari plus 1 ke 0 berarti turun. Nah, karena turun dia namanya reduksi ya, reduksi. Kemudian di sini dari min 1 ke 0 naik, berarti namanya oksidasi. Jadi karena yang peristiwa ini apa? Ada oksidasi, ada reduksi, tapi yang sininya sama ya. Berarti apa? Termasuk jenis reaksi konproporsionasi. Konproporsionasi. Ya. Oksidator berarti yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? HClO. Jawabannya HClO. Reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi di sini? HCl. Kemudian zat hasil oksidasi kita tarik oksidasi, zat hasilnya berarti Cl2. Zat hasil reduksi, reduksi kita tarik hasilnya Cl2. Ya, jadi angkanya nggak usah dimasukkan. Yang kedua, MgCl2 plus 2 Na2SO4 tanda panah MgSO4 plus 2 NaCl. Kita cari biloknya ya. Mg itu golongan 2A, berarti biloknya plus 2 kali 1 plus 2. Biar netral berarti ini min 2 bagi 2 min 1 ya. Na2SO4 karena ada 3 atom, kita cari kanan kiri dulu. Na itu golongan 1A plus 1 kali 2 plus 2. O itu min 2 kali 4 min 8 ya. Biar netral berarti ini plus 6 plus 6. Kemudian MgSO4 ya, karena ada 3 atom, kita cari kanan kiri dulu. Golongan 2A plus 2 kali 1 plus 2 min 2 kali 4 min 8. Biar netral berarti sininya plus 6 plus 6. Kemudian NaCl ya, Na golongan 1A plus 1 kali 1 plus 1, Cl-nya ya biar netral min 1 min 1. Kita cari Mg dari plus 2 ke plus 2 nggak ada perubahan. Cl dari min 1 ke min 1 nggak ada perubahan. Na dari plus 1 ke plus 1 nggak ada perubahan. S dari plus 6 ke plus 6 nggak ada perubahan. O dari min 2 ke min 2 nggak ada perubahan. Lah karena nggak ada perubahan, berarti apa? Reaksi ini termasuk namanya reaksi bukan redoks. Ya. Karena bukan redoks, nggak ada oksidatornya, nggak ada reduktornya, nggak ada zat hasil, nggak ada zat hasil ini juga nggak ada. Jadi nggak ada semua, ya.
Oke, yang ketiga yaitu adalah Br2 plus 2NaOH tanda panah NaBr plus NaBrO plus H2O. Kita cari biloknya. Br2 ya, karena dia sendirian berarti biloknya 0. Ya, ini termasuk unsur yang sejenis ya, bergabung sendiri sejenis berarti 0. NaOH karena ada 3, kita cari kanan kirinya ya. Na itu plus 1 ya, kali 1 plus 1. H itu plus 1 ya, kali 1 plus 1 biar netral berarti O nya min 2. Min 2 bagi 1 min 2. NaBr ya, NaBr Na itu plus 1 kali 1 plus 1 biar netral berarti Br nya berapa? Br nya min 1 bagi 1 min 1. Kemudian NaBrO ya, kanan kiri dulu karena ada 3. Na plus 1 kali 1 plus 1 O itu min 2 kali 1 min 2. Berarti biar netral berapa? Biar netral Br nya ini harus plus 1 bagi 1 plus 1. H2O ya, H itu plus 1 ya, kali 2 plus 2. Biar netral berarti O nya berapa? Biar netral O nya min 2 bagi 1 min 2. Kemudian kita tarik ya perubahannya. Br2 dari 0 ke min 1 ya, ini ada perubahan dari 0 ke min 1. Nah, kita tarik. Kemudian ada lagi dari 0 ke plus 1 ya. Kemudian cek yang lain. Na dari plus 1 ke plus 1, plus 1 nggak ada perubahan. O dari min 2 ke min 2, min 2 nggak ada perubahan juga. Kemudian H dari plus 1 ke plus 1 nggak ada perubahan. Jadi yang berubah cuma Br nya. Kemudian 0 ke min 1 berarti biloknya turun ya, namanya reduksi ya. Kalau turun namanya reduksi. Kemudian 0 ke plus 1 berarti biloknya naik, namanya oksidasi ya, oksidasi. Nah, sekarang termasuk jenis apa? Karena ada yang naik, ada yang turun ini ya, termasuk jenisnya jenis reaksi autoredoks ya, autoredoks. Kemudian oksidator ya. Oksidator berarti yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Di sini Br2 ya. Siapa yang mengalami reduktor, yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi juga Br2. Zat hasil oksidasi, kita tarik oksidasinya, berarti zat hasilnya adalah NaBrO ya, NaBrO. Zat hasil reduksi kita tarik ya, berarti hasilnya NaBr ya. Kemudian nomor 4 atau yang terakhir ya, Br2 plus 2H2O plus SO2 tanda panah 2HBr plus H2SO4 ya. Kita cari biloknya ya. Br2 berarti biloknya di sini 0 ya. H2O berarti kalau ada 2, H itu plus 1 ya, kali 2 plus 2 biar netral ya, biar netral berarti sininya min 2 bagi 1 min 2. SO2 ya, dari O nya, O itu min 2 kali 2 berarti min 4 ya, biar netral berarti sini S nya plus 4 bagi 1 plus 4. HBr dari H nya ya, H itu plus 1 kali 1 plus 1 biar netral, Br nya min 1 bagi 1 min 1. H2SO4 karena ada 3 atom, kanan kiri dulu, H itu plus 1 kali 2 plus 2, O itu min 2 kali 4 min 8. Berarti S nya berapa? S nya plus 6 ya, bagi 1 plus 6. Kemudian kita cek satu-satu. Br dari 0 ke min 1 ya, berarti ada perubahan, kita tarik dari 0 ke min 1. H kita cek, H dari plus 1 ke plus 1 plus 1 nggak ada perubahan ya. O dari min 2 ya ke min 2 nggak ada perubahan ya. Kemudian S ya, S nya dari plus 4 ke plus 6 berarti ada perubahan. Nah, kemudian dari 0 ke min 1 berarti turun, namanya reduksi. Kemudian S dari plus 4 ke plus 6 namanya naik, biloknya berarti oksidasi. Nah, termasuk jenis apa reaksi ini ya? Karena di sini ada yang reduksi, ada yang oksidasi, tapi zatnya beda, berarti dia namanya reaksi redoks aja ya. Jadi namanya reaksi redoks ya. Kemudian oksidator. Oksidator berarti apa? Yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Br2 ya. Di sini yang mengalami reduksi Br2. Reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Kita lihat yang mengalami oksidasi SO2 ya, SO2.
Zat hasil oksidasi kita tarik, oksidasi zat hasilnya berarti H2SO4 ya, H2SO4. Zat hasil reduksi kita tarik, zat hasil reduksi hasilnya HBr. Oke ya, jadi ini apa namanya? Contoh aplikasi dari reaksi redoks ya, kalian bisa mencoba banyak latihan biar semakin kuat ya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain. Salam Baca.